Gak terasa kalau saat ini sudah mulai memasuki pertengahan bulan Mei, di mana artinya 2 pertandingan sisa babak round 3 tinggal sebentar lagi. Dan untuk mencapai hasil maksimal, PSSI dan sederet pelatih Timnas Indonesia akan mempersiapkan latihan yang maksimal dan gak mepet seperti matchday bulan Maret lalu. Sementara itu, PSSI berencana akan menggelar TC di Bali yang memiliki pemandangan begitu menyejukkan mata. Beberapa pemain pun dikabarkan sudah gak sabar untuk melihat keindahan salah satu training center terbaik di Indonesia tersebut. Karena selain itu, Coach Patrick Kluivert dan jajarannya jelas memiliki target tinggi, yakni menyapu bersih 2 laga sisa meskipun tahu cukup berat ketika bertandang ke markas Jepang. Namun tekad dan semangat juang tinggi akan ditunjukkan para pemain Indonesia untuk bisa mewujudkan mimpi bermain di panggung dunia. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Perjalanan Indonesia di round 3 1 bulan lagi akan mencapai puncaknya. Dan harus diakui, kalau buat sekarang ini, tim Garuda masih ada di posisi yang cukup kompetitif buat bersaing setidaknya merebut tiket ke round 4. Namun berkaca dari yang udah-udah, kita nggak boleh menganggap sepele 2 laga sisa yang sangat krusial. Walaupun di satu sisi, targetnya tinggi, biar bagaimanapun harus tetap berusaha untuk dicapai. Ya, melawan Cina di kandang. Apapun caranya 3 poin harus didapat. Dan dengan skuad yang ada sekarang, harusnya sih di atas kertas, Indonesia mampu untuk melakukannya. Mungkin ada sedikit kendala terkait absennya Marten Pas dan Marcelino karena akumulasi kartu. Namun kembali lagi, Coach Patrick beserta tim pelatih pastinya punya solusi untuk itu. Di pos kiper, kita masih ada Emil Audero, yang musim ini kembali menemukan lagi form terbaiknya ketika di loan ke Palermo. Lalu untuk posisi Marcelino, masih ada nama-nama seperti Eliano Renders yang bisa diplot sebagai nomor 10 free roll atau bisa juga Ragnar yang juga terbiasa main di posisi itu. Kalau dari Liga 1, kita punya Egy Maulana Fikri yang biar bagaimanapun musim ini mampu tampil oke serta menemukan lagi sentuhannya di bawah asuhan Jan Olderi Kering. Intinya, absennya Pais dan Lino sejatinya masih bisa ditutupi oleh pemain lain. Dan mudah-mudahan aja Kevin Dix bisa benar-benar fit 100% pas hari H. Karena ya, suka tak suka, dia adalah fullback kanan terbaik yang dimiliki oleh Timnas Indonesia saat ini. Ya, apabila laga melawan Cina bisa sukses, maka sejatinya untuk laga melawan Jepang kita hanya perlu hasil imbang buat seenggaknya memastikan aman di posisi 3 atau 4. Dan itu sejatinya bukan hal yang mustahil untuk saat ini. Alasannya, pertama, Jepang sudah dipastikan lolos sehingga secara intensitas mereka nggak akan terlalu ngegas. Kedua, itu adalah match terakhir di round 3, sehingga Hajime Moriyasu kemungkinan besar akan melakukan rotasi besar-besaran sebagaimana yang sudah umum dilakukan seorang pelatih. Ya, walau bagaimanapun, siapapun nanti yang tampil, Jepang tetaplah Jepang. Kualitas mereka untuk saat ini, mau pakai tim A, tim B, atau bahkan tim C, levelnya tetap tinggi. Namun kembali lagi, harapan itu tetaplah ada karena di sepak bola segalanya bisa terjadi. Pokoknya, selama kita bisa tampil full tim, terus bisa main kompak dan disiplin, insya Allah peluang itu nyata adanya. Sementara itu, untuk mempersiapkan skuad terbaik di sisa laga babak round 3, PSSI dan Coach Patrick akan mengumpulkan pemain pada tanggal 26 Mei 2025 yang akan melakukan pemusatan latihan di Bali.
Bahkan bisa dikatakan, training center itu adalah training center terbaik yang ada di Indonesia. Terbaik di sini bisa dilihat dari segi fasilitas hingga beberapa faktor penunjang. Hal itulah yang coba dimanfaatkan oleh PSSI untuk meminjam training center dari Bali United. Nantinya, PSSI akan memakainya pada akhir bulan ini menjelang persiapan timnas Indonesia untuk bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Soal fasilitas jangan ditanya, karena training center Bali United memiliki beberapa lapangan latihan bertaraf FIFA, serta memiliki fasilitas pendukung seperti ruang ganti pemain hingga tempat olahraga. Dan yang terpenting, letaknya berada di pinggir laut, sehingga hal itu bisa menambah kesan keindahan dari training center tersebut. Selain itu, training center yang berada tepat di pinggir laut itu memiliki pemandangan yang begitu syahdu, sehingga membuat pemain tampak betah lama-lama di sana. Bahkan pemain-pemain baru timnas Indonesia seperti Dean James yang baru dikonfirmasi pulih dari cedera, Ole Romeni serta Joy Pelupasi gak sabar untuk kembali membela Panji Garuda. Selain itu, mereka juga tak sabar untuk menjajal langsung training center terindah di Indonesia tersebut. Elkan Bagot bisa comeback bulan Juni. Sementara jika melihat realita yang ada, besar kemungkinan Indonesia akan memainkan gaya sepak bola menyerang khas negeri kincir angin, yang mana orientasinya bukan semata-mata pragmatisme semata. Dan sebenarnya penunjukan Van Gaal sebagai Dirtek adalah langkah yang tepat, karena biar bagaimanapun, ini bisa jadi peredam keraguan lah atas Patrick Kluivert, karena jujur aja sih, Mimin sendiri masih agak gimana gitu dari berbagai aspek. Tapi ya udahlah, itu kan keputusan Pak Erik. Jadi anggap aja ini pertaruhan besar, karena jangan mentang-mentang pemain Belanda, terus pelatih dari Belanda juga akan langsung sukses. Lihat aja timnas Belanda, gak pernah juga kan jadi juara dunia? Jadi sama-sama Belanda pun gak jaminan, pun begitu ketika masih sama-sama STY pun gak jaminan. Namun yang cukup menarik perhatian, dengan gaya kepemimpinannya yang otoriter dan keras, tak jarang Van Gaal juga dikenal sebagai orang yang terkesan arogan dan bermulut besar. Namun bagusnya, Van Gaal adalah tipe orang yang sangat suka dengan pemain muda, yang mana artinya secara filosofi ini sangat cocok dengan timnas Indonesia. Karena mayoritas pemain timnas Indonesia sekarang banyak diisi pemain berusia di bawah 25 tahun. Bahkan nih, para pemain-pemain buangan yang gak dipakai di era Sintayong seperti Elkan Bagot, Shane Patinama hingga Eliano Renders kemungkinan akan kembali dioptimalkan oleh sang menir kembali. Terkhusus untuk Elkan, dia baru saja memberikan kode untuk kembali berseragam timnas Indonesia. Pastor dan Kluivert tak sabar jajal TC indah di Bali. Sebagai asisten pelatih, Alex Pastor baru menjalani 2 pertandingan bersama timnas Indonesia, masing-masing melawan Australia dan Bahrain. Untuk laga melawan Australia dilakukan di markas mereka, yakni di kota Sydney. Sementara pertandingan melawan Bahrain dilakukan di Jakarta. Tapi waktu itu, para pemain tidak sempat menjalani training center karena jadwalnya yang sudah sangat mepet. Baru pada bulan ini, mereka bisa menjalani TC karena musim kompetisi para pemain sudah berakhir. Momen inilah yang membuat para pemain bisa lebih cepat untuk bergabung bersama timnas. Di antaranya adalah Marcelino dan Ole Romeni. Itu terjadi karena jadwal terakhir Oxford cuma sampai awal bulan ini, sehingga setelah itu mereka bisa segera bergabung. Tak hanya pemain, Alex Pastor juga bisa langsung terbang ke Indonesia setelah sebelumnya sibuk di Eropa. Pelatih berusia 58 tahun tersebut pastinya ingin membuat timnas Indonesia bermain maksimal di sisa babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jika langsung ke Indonesia,
Menarik dinantikan bagaimana kesan dari Alex Pastor saat melihat training center yang ada di Bali. Dan hampir dipastikan Pastor bakal merasa kagum. Karena ia pastinya tak pernah membayangkan Indonesia ada training center semegah itu. Dan terlepas dari apapun, semoga saja di bulan Juni nanti Indonesia bisa tampil maksimal, sehingga bisa mengamankan target awal finish di peringkat 3 atau 4. Dan dengan itu, Indonesia masih punya peluang ke Piala Dunia dan berjuang di babak selanjutnya.